One Piece chapter 100.1000 halaman sampul kali ini terlihat Yamato bersama Momonosuke dan Yamato mengatakan dia akan mengelilingi Wano seperti Oden. Komentar di awal bab, petir hitam menghujani dari langit. Semua orang di sana matanya tertuju ke arah petir hitam tersebut. Marinir berkomentar kalau ini sama seperti di saat Saturnus datang. Sementara para raksasa dan pasifista masih terus berlanjut menghancurkan kapal-kapal angkatan laut. Lalu kita lihat, di Tanah Suci Marigos di ruangan Gorosei kita lihat lingkaran hitam dan petir hitam. Dan semua Gorosei di sana sudah tidak ada. Kita kembali ke Egghead, siaran Vegapunk mengatakan kalau tinggal 7 menit lagi. Dan berkomentar meskipun ada yang memotong siaran ini mereka tidak akan sempat. Di sini, kelima Gorosei telah berkumpul dengan wujud buah iblis mereka. Pertama, Saturnus dijuluki The Gyuki dengan wujud laba-labanya. Kedua, Mars adalah Itsumade berwujud seperti burung. Ketiga, Mercurius The Hoki, babi hutan. Lalu Nezuro atau Venus adalah The Bagotsu dengan wujud kuda kerangka saja. Dan yang terakhir, Jupiter yaitu The Sunworm dengan wujud cacing raksasa. Dengan wujud monster mereka berada di depan Luffy. Luffy terkejut ada banyak monster di sini. Tidak buang-buang waktu, Nezuro dan Jupiter langsung bergerak. Nezuro bergerak dengan sangat cepat mengincar pasifista yang menghancurkan kapal angkatan laut. Hanya sekali tebas, pasifista langsung mati tidak bisa bergerak lagi. Ada yang berkomentar sirkuit pasifista membeku. Nezuro berpindah-pindah tempat terus menghancurkan pasifista dengan kecepatannya. Sementara Mars yang berwujud burung raksasa mulai terbang ke langit. Sanji yang melihatnya ini segera menghubungi Nami untuk segera meninggalkan tempat ini. Karena tempat ini, Pulau Egghead sudah tidak aman lagi. Para marinir menjelaskan bahwa satu persatu pasifista mati atau tidak berfungsi lagi. Mereka sangat senang. Dengan bantuan besar ini mereka langsung memfokuskan untuk membunuh Bonnie. Mars terbang ke langit hingga dia bisa melihat sebuah Pulau Egghead. Sanji sekali lagi menyuruh Nami dan lainnya untuk segera pergi karena dia melihat sosok monster yang terbang itu. Mars yang terbang tadi langsung menyerang perisai dari Egghead tapi masih belum menghasilkan apapun. Sedangkan Nezuro atau Venus masih terus-menerus menebas pasifista sehingga jumlah pasifista saat ini berkurang drastis. Kita kembali ke tempat Luffy. Jupiter yang berwujud cacing mulai masuk ke dalam tanah sementara Saturnus menyerang Luffy secara beruntun. Luffy berkomentar dia masuk ke tanah seperti cacing. Lalu Usopp menginformasikan kepada Sanji semua sudah siap pergi dan hanya tinggal Zoro saja. Kita melihat kapal Sanigo akhirnya berhenti berkat bantuan Usopp. Dan Jinbe masih menuju ke tempat Zoro, mau tidak mau dia harus menyeret Zoro karena keadaan saat ini sangat genting. Kita lihat Zoro masih bertarung dengan Lucy. Sanji menyuruh Jinbe untuk segera urus Zoro kalau dia itu merepotkan. Karena Jinbe sudah berada di dekat Zoro, Zoro mendengar komentar dari Sanji. Kali ini, Lucy menyerang Zoro dengan jurus Shigan Madara, tapi Zoro menghindari semua serangannya dengan mudah dan giliran Zoro menyerang dengan teknik Santorio-nya. Dan akhirnya, hanya sekali tebas Lucy tumbang, sedangkan di tempat Luffy, secara tiba-tiba cacing raksasa itu muncul tepat dari bawah Luffy dan dia berhasil memakan Luffy. Namun dari kejauhan terlihat Dory dan Brogy datang dan membantu Luffy. Mereka berusaha langsung memotong kepala cacing yang memakan Luffy tersebut. Dan akhirnya Luffy terbebaskan. Dan akhirnya mereka beruni, mereka saling menyapa dan tertawa. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini full pertarungan di mana Gorosei turun tangan untuk menghentikan pengumuman atau siaran dari Vegapunk. Awalnya Saturnus mengira ini hal mudah untuk membunuh Vegapunk dan Bonnie, begitu juga menghapus Pulau Egghead. Sayangnya mereka tertahan oleh Luffy dan Vegapunk sendiri, sehingga Saturnus memanggil semua Gorosei dan melakukan serangan secepatnya. Salah satunya Venus atau Nezuro menghentikan semua pasifista dengan cepat. Lalu ada yang mencoba menghancurkan perisai Egghead. Sementara ada yang menyerang Luffy secara bersamaan, beruntung Dory dan Brogy segera datang untuk membantu Luffy. Jadi alasan kelima Gorosei datang semua ke Egghead bukan hanya karena Luffy. Tapi yang paling utama adalah siaran Vegapunk yang secara otomatis menyiarkan suara dan layar lewat Dan Mushi di seluruh dunia. Oleh karena itu, Gorosei tidak punya banyak waktu lagi. Jadi mereka akan mengerahkan semua kekuatannya untuk segera mematikan siaran tersebut. Tapi dengan keadaan genting ini, apakah Luffy dan kawan-kawan bisa berhasil kabur dari Pulau Egghead?
Apakah siaran Vegapunk kali ini akan terungkap semua? Mari kita tunggu di next chapter, dan sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1110. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya, dan sampai jumpa.